Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada dan Anda saudaraku pendengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari kembali kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat hingga bisa bersama dalam klinik kita hari ini hingga nanti akan kita gulirkan sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Atau bagaimanapun kondisi Anda, kondisi kesehatan Anda siang hari ini, mungkin ada yang sedang terbaring sakit atau masih menjalani perawatan di rumah dan sebagainya. Mending kita tunaikan petunjuk dari dokter dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT yang memberikan kesembuhan untuk kita semuanya. Ya, klinik kita hari ini kedatangan narasumber bersama Dr. Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat. Yeah. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini pemirsa akan kita dengarkan, akan kita ikuti bersama. Ini bahasan tentang skabies. Apa itu skabies? Apa yang memicunya dan bagaimana kita mengantisipasinya begitu. Dr. Amrullah silakan sebagai silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa MTA TV dimanapun berada. Alhamdulillah kembali pada siang hari ini klinik kita hadir bersama Bapak Ibu semuanya untuk memberikan sedikit pencerahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan kita, keseharian kita, juga hal yang mungkin sangat dekat dengan diri kita. Pada siang hari ini kita akan sedikit membahas satu hal yang cukup membumi, dalam artian cukup membumi ya. Karena banyak yang merasa ya, mungkin bukan mengalaminya. Satu hal yang muluk-muluk yang tinggi-tinggi ya. Selama ini kan mungkin kita ada namanya penyakit tidak menular ya, penyakit degeneratif, kolesterol tinggi, gula darah tinggi ya, kemudian tensi tinggi ya, seperti itu penyakit tidak menular. Tapi siang hari ini kita akan membahas satu penyakit yang mungkin sangat dekat dengan diri kita, terutama anak-anak kita atau mungkin di sekitar kita yang dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu namanya skabies. Skabies itu bahasa medis nih, bahasa medis. Kalau ngomong bahasa Indonesianya itu kudis. Nah, kalau bahasa Jawanya yang akrab mungkin gudik gitu. Ini penyakit kulit yang sebenarnya sudah sangat lama ada pada lingkungan kita, sekitar kita, dan sampai sekarang juga belum, istilahnya itu mungkin tidak pernah bisa dieradikasi atau dituntaskan secara sempurna, tidak. Tapi memang inilah salah satu dinamika yang memang harus kita hadapi sebagai manusia, khususnya mungkin anak-anak kita, atau mungkin kita sendiri dulu pada saat masih muda. Yeah. Kita kita mulai ya bahwasanya kudis atau skabies adalah satu kondisi yang ditandai dengan gatal di kulit ya. Jadi gatalnya tuh di kulit. Kemudian terutama di malam hari. Di malam hari. Nah, gatal ini disertai dengan kemunculan ruam-ruam berbintik yang menyerupai jerawat atau lepuan kecil bersisik. Kadang-kadang berair gitu ya, berair. Nah, kondisi ini terjadi akibat adanya semacam kutu, ya bahasa tungau atau kutu yang hidup dan bersarang di bawah kulit. Itu. Di bawah kulit. Ya, kudis atau skabies ini merupakan penyakit yang mudah menular. Baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Jadi penyakit ini sangat mudah menyebar, terutama jika ada kontak dekat antara manusia di suatu lingkungan. Nah, di Indonesia karena kita tuh beriklim tropis ya, jadi beriklim panas itu, kudis banyak ditemukan di wilayah dengan padat penduduk. Kemudian area yang kumuh, ya ini juga mungkin agak kurang mengenakan. Biasanya tuh di pondok pesantren itu. Yeah. Nah, karena mudah menular, maka penanganan
skabies atau gudik ini harus dilakukan secara menyeluruh pada kelompok yang terpapar penyakit ini. Jadi kan boleh dikata ini, jadi pondok pesantren yang mungkin sebersih apapun Pak Ribet, tapi tetap ada yang kena itu. Hampir seperti itu. Anak saya di pondok dua-duanya atau mungkin semuanya pernah kena juga skabies. Walaupun pondoknya termasuknya lingkungannya termasuk cukup bersih sebenarnya. Tapi ya enggak apa-apa, itu memang dinamika anak-anak pondok biar nanti menjadi pengalaman untuk apa namanya ke depannya. Jadi wujud ini mungkin bisa ditampilkan ya, wujud kutunya seperti ini, wujud kutu daripada skabies itu. Ini kutu yang di bawah kulit ya, ini kan ada namanya folikel rambut itu. Nah, nanti kutu itu masuknya lewat situ. Kemudian membuat terowongan, kemudian beranak, bertelur. Bahasanya Sarcoptes scabiei, bahasa medisnya seperti ini. Ini makhluk kecil tidak punya mata, gitu. Bahasanya tidak punya mata, tapi mereka bisa membuat terowongan seperti itu di bawah kulit. Jadi kita bisa membayangkan kulit saja yang sangat tipis, ternyata di bawah kulit masih bisa membuat terowongan. Berarti makhluk itu betapa kecilnya makhluk ini, makhluk Allah yang ciptakan sangat kecil dan bisa masuk di bawah kulit kita yang mungkin setipis ini, Pak. Datang dari mana tuh, Dok? Datangnya dari biasanya nanti dari luar tubuh terutama itu. Nanti salah di belakang ya, nanti kita sampaikan. Kemudian ini penyebab kudis ya, penyebab ini. Jadi disebabkan oleh tungau, bahasanya tungau atau kutu ya. Tungau ini mengeluarkan air liur, telur dan kotoran yang memicu respon dari sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan gatal. Nah, kemudian siklus perkembangan daripada parasit ini atau kutu ini yaitu ketika kutu betina atau tungau betina ini masuk ke kulit manusia, ya. Kemudian membuat lubang yang menyerupai terowongan untuk dijadikan sarang. Kemudian tungau jantan akan memasuki sarang tersebut dan membuahi tungau betina. Kemudian setelah kawin ya, tungau jantan akan mati ya, bahasa seperti ini. Kalau dari gitu. Dan tungau betina akan bertelur di sarang tersebut. Kemudian akan menetas dalam 3-4 hari. Menurut penelitian yang para ahli parasitologi seperti ini. Kemudian setelah menetas, tungau muda akan keluar ke permukaan kulit selama 1-2 minggu depan sampai tumbuh menjadi tungau dewasa. Kita bayangkan umurnya itu hanya dalam 1-2 minggu sudah menjadi tungau dewasa. Karena memang bagi alam tungau itu sudah termasuk umur tua itu. Tumbuhnya ke permukaan kulit ya? Iya, naik ke permukaan kulit, seperti itu. Yang udah setelah dewasa, tungau jantan akan menetap di permukaan kulit, ya. Sementara tungau betina akan masuk lagi dalam kulit untuk membuat sarang baru dan mengulang siklus yang sama. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya inilah parasit yang tinggal di dalam lapisan kulit kita ini membuatnya kebal terhadap sabun dan air panas malah. Serta tidak akan hilang jika kulit hanya digosok-gosokkan. Masa semakin parah nanti? Iya, bisa itu. Maka tungau akan berkembang biak dan siklus perkembangan tungau akan terus berlanjut. Teruskan dulu ya. Jadi ini tungau ini namanya tungau, kutu kan kita tahunya kutu itu ya ada istilah kutu loncat gitu ya. Ini tidak bisa meloncat kutu ini. Kutu ini juga tidak punya mata, jadi kutu ini tidak bisa terbang. Sehingga penularannya hanya melalui 2 cara. Yaitu cara kontak langsung dan kontak tidak langsung. Jadi kontak langsung itu bisa ya menular dengan mudah melalui yaitu penderita yang sudah mempunyai tadi gudik tadi atau kudis tadi, pegangan tangan dalam waktu yang lama, ya. Fisik ya? Ya, atau hubungan secara seksual juga bisa. Namun kontak fisik yang singkat seperti berjabat tangan atau berpelukan hanya berpotensi kecil menularkan tungau. Maka kita bisa membayangkan bagaimana kenapa di pondok itu ya
mungkin banyak yang kena. Jadi kalau ada satu kamar satu kena itu hampir semuanya kena. Karena apa namanya anak pondok, karena keakraban mereka ya, mereka kadang ya main ya mungkin saling berbagi bantal, saling berbagi kasur ya, saling berbagi tempat tidur juga. Kadang mungkin saling berbagi anduk juga boleh jadi. Sehingga sangat mungkin mereka itu untuk terkena, dan mereka itu interaksinya juga sangat erat di pondok itu. Jadi kalau ada salah satu yang kena dan interaksi yang lama menyebabkan mereka nanti akan mudah terkena. Kemudian kontak yang tidak langsung, nah ini yang sangat tadi, ketika berbagi penggunaan pakaian, anduk atau tempat tidur dengan penderita yang terkena skabies ini. Jadi hal ini dapat terjadi karena tungo bisa menetap 2-3 hari di benda-benda tertentu. Maka itu kan nanti kan coba kita perhatikan anak kita kan yang di pondok itu. Bisa dari anduk, bisa dari daleman, bisa dari spray, dari sarung bantal, mungkin dari sarung, dari kasurnya sendiri ya. Ada apalagi mungkin kamar itu kan rata-rata kan juga ini mungkin pencahayaannya kurang, sirkulasinya kurang ya. Dan satu kamar diisi beberapa anak itu sangat mudah sekali. Ya, kuman ini memang tungo ini bisa menyerang hewan ya, bisa juga seperti anjing dan kucing. Binatang peliharaan kita. Tapi parasit dari hewan tidak dapat menular ke manusia karena perbedaan jenis tungo antara keduanya. Jadi seperti yang di kucing itu kan juga ada kutu sebenarnya. Mungkin kalau kita mengenal namanya apa? Pinjal itu ya. Iya. Ya, tapi itu sudah beda. Sama-sama namanya kutu. Kalau di kucing namanya kutu loncat. Tapi lah ini yang di pada manusia ini termasuk kutu yang tidak bisa berterbang. Itu. Hanya akan menimbulkan gejala ringan di kulit. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah juga cara penularan. Jadi semua orang dapat tertular kudis ini. Namun ada beberapa kelompok risiko tinggi yang mudah tertular. Ada kelompok risiko tinggi. Yang pertama adalah orang yang tinggal di lingkungan padat penduduk ya. Padat penduduk, mungkin kurang ventilasi, kurang sirkulasi ya. Kemudian juga cahaya matahari ya, pencahayaan itu ya kurang. Kemudian bayi dan anak-anak juga mudah terkena. Kemudian orang lanjut usia ya, di panti-panti jompo ya, maka kalau kita punya orang tua sebaiknya dirawat sendiri ya, jangan dimasuk ke panti jompo. Kemudian orang dewasa yang aktif secara seksual itu juga bisa pengaruh. Kemudian seseorang yang tengah menjalani rawat inap dalam waktu lama ya, itu mungkin sedikit banyak juga bisa kena. Kemudian petugas kesehatan yang merawat pasien dengan kudis ya, ini juga petugas kesehatan pun merawat orang sakit tapi justru dia bisa tertular dari yang sakit ya. Atau seseorang yang memiliki daya tahan tubuh lemah ya, jadi karena daya tahan tubuhnya lemah jadi ada sesuatu yang masuk tubuh akan mudah sekali terkena ya, seperti hanya penderita HIV/AIDS atau kanker. Tuh. Kemudian ya semua orang bisa ya, semua orang bisa terkena gudik ini tadi. Ada gejala yang mungkin paling mudah didapati adalah adanya niki. Jadi gatal nih. Gatal terutama di ekstremitas. Namanya ekstremitas itu kan ya tangan, kaki nama ekstremitas. Atau di lipatan-lipatan tubuh. Bisa di siku, bisa di lutut ya. Bisa di pantat seperti itu. Ada juga bisa di pinggang. Kadang-kadang juga bisa di kemaluan. Jadi hampir semua area kulit pada tubuh kita itu bisa terkena gejala ini. Karena memang secara umum bahwasanya tungo ini bisa di semua bagian kulit kita. Bahkan di kemaluan pun juga bisa. Termasuk pada bayi dan balita pun juga bisa ya, di kepala, wajah, leher, telapak tangan, telapak kaki, karena memang kulit
kulit balita itu masih tipis seperti itu. Kemudian ditandai dengan rasa gatal yang hebat, terutama di kulit, terutama malam hari ya. Kenapa malam hari? Karena memang kutu ini aktifnya itu pada malam hari gitu loh. Jadi kalau istilahnya kalau siang itu tidur istirahat itu, kalau malam mereka itu bergerilya membuat terowongan, itu seperti ini. Maka kenapa? Jadi gatalnya itu apa karena membuat terowongan? Bisa ya, karena kan mereka membuat terowongan juga mengeluarkan tadi bertelur ya, mengeluarkan liur. Itu menyebabkan alergi di kulit seperti itu. Selain itu kan timbul ruam bintik-bintik menyerupai jerawat yang membentuk garis, atau dapat juga berupa lepuan kecil dan bersisik ya, lepuan. Jadi nanti ya kalau yang kita pernah melihat itu di tangan banyak ya, atau di kaki. Jadi ada bintik-bintik kecil itu, tapi bintiknya itu tidak seperti hanya bintik varicella atau lebih kecil lagi, lembut sekali bintiknya. Tapi bisa dirasakan gatalnya sangat luar biasa seperti itu. Bagi yang pernah merasakan. Pak Ali belum pernah ya? Belum pernah. Pernah. Ya, gambarnya seperti ini. Mungkin bisa dilihatkan gambarnya ya. Itu gambar dari contoh ini di tangan itu. Apa namanya? Nah, seperti ini. Tuh, bintikan di tangan. Itu kan merah itu karena adanya proses peradangan. Juga karena terjadi di garuk. Nah itu nanti kalau kita garuknya itu tangan kita tidak bersih, nanti bisa menyebabkan infeksi. Semakin jadi kan menjalar ya. Kalau dari tungonya sendiri kan cuma reaksi ini, semacam reaksi alergi gitu loh, gatal itu. Tapi kalau nanti ada baksil masuk, ya itu nanti berarti ada infeksi bakteri tadi. Nanti muncul bernanah, muncul luka, muncul seperti ada lesi seperti itu. Ini yang menyebabkan. Nah ini kalau parah itu sampai anak-anak pondok itu, sampai di jari itu ya, nulis saja nggak bisa. Saking itu ya. Saking banyaknya. Merah juga banyak itu loh. Jadi satu jari itu bisa rata gitu loh. Satu jari itu rata. Sampai gitu ya. Dulu anak saya pernah kena. Nulis saja, ya seperti itulah. Karena saking parahnya. Dan juga mungkin ini juga menjadi perhatian bagi kesehatan pondok ya, bagi poskestren untuk bagaimana memperhatikan tentang higiene sanitasi yang ada di sekitar pondok. Jadi ini dulu yang bisa kita sampaikan, nanti kita sambung sesi kedua. Tentunya ini banyak banyak orang yang mungkin mengalaminya ya, jadi seperti tadi gatal-gatal tapi di bawah kulit ya. Gatal tapi digaruk di bawah kulit, jadi ya semakin ini garuknya semakin marah. Padahal tidak mengobati malah semakin membuat luka ya. Ya, berarti salah satunya menahan untuk tidak menggaruk ya dok ya ini. Kalau bisa. Ngampet. Kalau bisa. Tapi biasanya kan garuk kan juga tidak sadar itu loh. Iya. Sambil nonton TV atau mungkin sambil itu garuk-garuk kan tidak sadar seperti itu. Baik, nanti pemirsa kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 02716793000 ataupun SMS dan WA di 08112553000. Sekali lagi tentang skabies ataupun apa tadi ya, tungau yang tuh di bawah kulit kita, yang punya pengalaman ataupun bagaimana mengatasinya, bagaimana menanganinya kalau kita sudah terkena. Nah, nanti akan kita kupas lebih lanjut setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam klinik kita, dan hari ini kita masih bersama Dr. Amrullah dan kita bahas tentang skabies. Sudah disampaikan tadi seperti apa penyebabnya kok gatal di bawah kulit kita. Dan ternyata memang bekerjanya buat gorong-gorong di bawah kulit itu malam hari. Nah yang pertanyaan, apakah itu karena dingin itu, memicu atau enggak itu? Kalau cuaca dingin itu? Ya enggak, secara umum bahwasanya memang tungau ini
Kalau siang tuh siang tidur lah. Kayak kelelawar berarti ini. Nah, aktifnya tuh kalau malam hari. Kan ada tembangan ciptaan Allah ini yang kadang-kadang aktifnya harus malam hari. Termasuk tunggal ini juga aktifnya di malam hari. Betul, ya. Kalau kita kan manusia kan aktifnya di siang hari. Tapi Allah ciptakan tunggal ini yang aktifnya di malam hari. Ya. Kita buka silakan line telepon 02716793.000 maupun SMS dan WA 08112553.000. Seperti yang sudah masuk ke nomor kami, redaksi kami, dari Bapak Suryanto Seragen mau tanya, Dok, saya sering gatal di selangkangan, sudah saya obati tapi kambuh lagi. Mohon penjelasannya apa obatnya, usia 56 tahun. Ya, Bapak Suryanto, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini ya Bapak, memang gatal itu penyebabnya tuh banyak. Skabies itu hanya salah satunya, salah satu penyebab gatal. Dan skabies ini memang rata-rata pada anak-anak itu loh, atau usia-usia menjelang dewasa. Walaupun dewasa juga bisa, tapi kebanyakan pada anak-anak masih menjelang balik. Nah, kenapa banyak anak-anak pondok itu yang terkena skabies karena masa-masa pertumbuhan. Nah, untuk seusia Bapak itu gatal itu bisa sebabnya yang lain ya. Bisa mungkin sebab alergi atau juga bisa sebab yang lagi ini. Mungkin Bapak perlu periksa ke dokter nanti biar lebih teliti ya. Karena namanya gini Bapak, namanya penyakit kulit itu harus dilihat. Tidak bisa diceritakan. Gatal nganteng-nganteng ya bisa. Jadi maka kenapa dalam ilmu kedokteran itu untuk namanya spesialis kulit itu ada namanya UKK, jadi wujud kelainan kulit. Itu harus dilihat. Kalau tidak dilihat nanti bisa salah diagnosis. Tapi kita bisa memberikan sedikit pengetahuan bahwasanya boleh jadi seusia Bapak itu ya, jadi sudah usia menjelang tua itu, mungkin penyakit degeneratif juga sudah mulai muncul, entah itu gula, entah itu hipertensi, kolesterol tinggi. Nah gini, jadi penyakit gula tinggi ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya gatal. Penyakit gula tinggi bisa menyebabkan gatal ya? Gatalnya tuh bukan karena dari gulanya, tapi efek daripada gulanya. Karena apa? Orang yang gulanya tinggi itu cenderung kulitnya tuh menjadi basah lah. Seperti itu ya. Nanti mudah sekali jamur masuk. Tuh. Apalagi di tempat-tempat yang tersembunyi. Seperti selangan tersembunyi selangkangan itu. Atau mungkin yang di bawah baju kita, di bawah kemeja kita. Atau pada orang-orang yang gemuk. Ya. Itu juga bisa mudah sekali. Jadi mungkin Bapak perlu periksa ke dokter. Nanti biar dicek lebih mendalam itu penyebabnya apa. Tapi salah satu jadi itu tadi, jadi penyakit dari gula ya. Tapi kalau gulanya normal, nanti cari lagi yang lain. Mungkin ada penyebab yang lain lagi. Boleh jadi karena tempat kerjanya itu yang tempat yang banyak keringat ya, banyak mengeluarkan keringat, tempatnya lembab, itu nanti juga bisa pengaruh. Tapi intinya seperti itu. Ya nanti, ya kalau mau biasanya kan kita sudah pinter jadi cari obat sendiri ke apotek. Nanti kalau tidak sembuh baru ke dokter. Tapi ya kalau ke dokter nanti insya Allah bisa lebih menyasar seperti itu. Ya baik. Ya. Demikian ya Pak Suryanto di Seragen. Silakan tindak ke dokter Payagi seperti itu Pak. Kan tadi UKK. Wujud kelainan kulitnya seperti apa diperiksa dokter nanti. Silakan persilakan Anda untuk bergabung 02716793000 ataupun SMS WA 08112553.000. Kita kembali ke skabies tadi, Dr. Amrullah. Pertanyaan saya, kutu ini apa yang membuatnya bisa bertahan hidup lama nih Dok? Istilahnya makanannya apa hingga dia kok bertahan di tubuh kita lama, nggak mati-mati atau bagaimana ini? Ya tadi kan kalau yang jantung kan mati gitu ya. Tapi ya inilah Allah menciptakan makhluk ya. Kemudian di bawah kulit dia tuh bisa beranak pinak, berkembang itu. Ya tentunya yang ada di dalam kulit itu yang dia konsumsi seperti itu. Tapi apanya kita juga tidak tahu.
Tapi intinya mereka tuh memang berkembangnya di situ, ya beranak pinak di situ, ya berarti boleh jadi dari unsur-unsur yang ada di kulit itulah menjadi salah satu menyebabkan dia tuh bisa bertahan di situ. Ini yang bisa. Kalau kaitannya dengan makanan apa yang perlu diperhatikan, ada nggak ini kaitannya? Nggak ada ini. Jadi kan itu maksudnya eksternal, jadi kan bukan internal kita. Iya. Ada yang gabung di line telepon 6793000 kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah masuk. Dari siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Sugeng Santen Dokter, ini dari Pak Agus di Salatiga. Iya, monggo Pak Agus. Siang. Saya ada keluhan itu saya ada keluhan gatal itu di non-sewu di bawah kemaluan itu dok. Lipatan ya, bawah kemaluan. Iya. Iya. Iya, itu kalau was gatal itu kalau kepingin di garuk itu kok malah rasanya kayak nikmat gitu. Jadi apa namanya? Kok ya pernah saya obati kalau tanya di apotek aja tapi sembuh, tapi kambuh lagi, sembuh kambuh lagi gitu. Ya. Bapak usianya berapa Pak? Usia berapa Pak? Ditanyakan dokter. Ini saya kira gitu dulu. Halo Pak, usia berapa Pak? Saya usianya 65. 65. Punya penyakit bawaan nggak Pak? 65. Punya penyakit bawaan sekarang ini? Tensi tinggi, gula tinggi itu? Ya, nggak ada. Nggak ada. Oh iya. Sehat-sehat aja ibarat tinggi? Nggak ada. Gulanya normal. Cuman hipertensi. Saya ada hipertensi. Oh iya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Agus. Iya. Sambun ditutup dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dokter, silakan. Jadi ternyata banyak ya keluhan gatal di. Cuman mungkin kan itu kan di tempat yang tersembunyi. Seperti itu malu menyampaikan, malu menanyakan, malah periksa kadang malu ya ada. Datang ke dokter nanti bisa konsultasi secara personal itu loh. Itu. Jadi gini Bapak nggih, jadi memang gatal itu saat depan tadi penyebabnya tuh banyak. Kalau kita topik hari ini adalah tentang skabies, jadi gatal karena penyebabnya tungau atau kutu di bawah kulit. Kalau tadi Bapak yang tadi itu ya gatal juga di selangkangan, itu juga mungkin hampir sama dengan kasusnya Bapak ini. Kalau Bapak yang bagus tadi lebih darah perineal, jadi perineal itu di bawah di bawah skrotum itu nggih. Itu. Tapi itu biasanya nanti penyebabnya juga hampir sama. Atau bisa jadi karena ini ada namanya faktor atopik. Jadi atopik itu memang ada orang-orang tertentu ya yang punya bakat untuk punya penyakit gatal itu loh. Jadi seperti hanya kalau umpamanya nih orang yang punya eksim itu dia. Terus kalau dulu Prof Jalan itu panas mata iritasi ya. Kemudian juga asma. Itu kan istilahnya atopik. Jadi bawaan dari dalam tubuh, bakat dari dalam tubuh. Sebetulnya dulu saya masih ingat sekali Prof Jainal itu mendika bahwasanya gatal itu orang stres pun juga bisa menyebabkan gatal itu loh. Jadi banyak ngisi juga gatal nanti. Mau ngisi dan grogi ya, tahu-tahu muncul gatal garuk-garuk itu. Itu jadi itu faktor dari dalam. Jadi memang ya ini Bapak mungkin perlu tapi yang paling awal memang nih kebersihan diri itu lebih diutamakan nih. Jadi memang itu di daerah-daerah yang tersembunyi, daerah-daerah lipatan tubuh di mana itu di situ sirkulasi udara kurang ya. Nanti kita terutama kebersihan. Jadi mungkin mandi pakai sabun ya. Kemudian juga lepas di rumah pakai baju yang longgar gitu loh, yang tipis saja. Jadi kan sehingga nanti
sirkulasi udara bisa lebih ini lebih bebas. Dan juga tadi yang pertama adalah mencari faktor penyebabnya apa, pemicunya apa. Kalau tadi itu Bapak mungkin dikatakan gula darahnya normal ya. Coba lihat Bapak ini termasuk orang yang gemuk atau tidak, obes atau tidak ya. Karena faktor kegemukan juga bisa pengaruh. Gimana tuh ceritanya gemuk jadi? Ya karena gemuk otomatis kan ini orang biar gemuk kan banyak berkeringat juga nanti ya. Banyak berkeringat nanti lembab, nanti jamur masuk. Nah gatal di kulit itu rata-rata juga bisa karena dari jamur. Apalagi di daerah-daerah lipatan, ya, daerah lipatan. Jadi mungkin bisa di pantat, mungkin di bawah payudara, mungkin atau di ketiak, itu juga bisa. Atau mungkin tadi di selangkangan ya, di bawah ini, di bawah kemaluan, ya, itu termasuk satu. Dimana di situ nanti kalau orang, apalagi yang kalau orang nuwun sewu ya, orang yang gemuk terus jalannya aja susah, jadi antara kulit yang kulit terjala gesekan, nah itu juga bisa seperti itu. Ya nanti bisa munculnya luka terus gatal juga. Gitu Bapak ya, jadi nanti lebih baik tetap ya periksa ke dokter, silakan diobati dulu ya. Tapi kalau sakit berlanjut hubungi dokter lebih baik. Lebih baik lagi. Karena demikian kulit itu harus tadi. Ini ada lagi nampaknya dokter dari Arum umur 55 tahun. Saya kalau mandi atau habis mandi kulit saya terasa cekit-cekit. Bagaimana mengatasinya dokter? Cekit-cekit. Malahan. Habis mandi malah cekit-cekit. Habis mandi malah cekit-cekit. Ya. Ya mengganggu sangat tidak Bu. Kalau tidak begitu mengganggu, nanti saya dikasih bedah sudah cukup itu Bu. Jadi diandui keset ya, diandui yang cara kering itu, nanti terus dibedai, bedah. Misalnya nanti kan ada bedah-bedah anti gatal tuh Bu, yang paling sederhana bedah salisil ya. Kemudian ada lagi yang kandungannya ada kalamin atau kaladin itu kan juga. Saya nyebut nama nggak apa-apa ya, nyebut nama. Ya. Ya. Itu juga lihat faktor usia ibu bagaimana, berapa tadi 55 ya. Nah punya faktor ini, punya faktor ini enggak, misalnya komorbid atau tidak, itu juga perlu diperhatikan. Atau punya tadi faktor atopik atau tidak. Tapi secara umum itu adanya, jadi bisa kalau untuk habis mandi dikasih setelah diandui kering itu terus dibedai, insya Allah nanti bisa cukup membantu mengurangi gatal itu. Ya gitu. Baik. Kita kembali beri kesempatan, silakan pemirsa untuk bergabung bersama kami. Line telepon 02716793000 maupun SMS dan WA di 08112553000. Skabies ataupun ya penyakit kulit yang lainnya bisa ditanyakan bahasan kita siang hari ini. Terkait skabies tadi dokter, kalau sudah terjangkit, sudah kena ini, bagaimana penanganannya, atau kita sebagai pasiennya itu harus bagaimana ini dokter? Ya, jadi gini. Lebih lama lagi. Jadi kapan kita perlu ke dokter itu nggih? Ya. Kapan kita harus ke dokter? Jadi jika kita mengalami keluhan kulit yang diduga sebagai penyakit kudis, yaitu kemudian nanti ada ada gejala-gejala yang lain, itu sebaiknya segera periksa ke dokter. Karena apa? Kadang-kadang gudeg ini nanti tidak berdiri sendiri, ya, tidak berdiri sendiri. Jadi memang kalau dari gudegnya ansih, ya, itu kan memang cuman tadi kutu yang ada di bawah kulit, itu loh. Tapi karena kita tuh ya, kan namanya gatal, kita tuh refleks ingin menggaruk. Dan biasanya digaruk itu nikmat, betul tadi ya, digaruk nikmat tadi. Dan cara tidak sadar. Padahal kita tidak tahu apakah tangan kita itu bersih atau tidak. Tangan kita itu steril atau tidak. Maka kenapa ada namanya dulu saat COVID ada CTSW, cuci tangan pakai sabun ya, CTPS. Itu. Biasanya karena ini itu artinya malam hari ya. Walaupun kita tuh mungkin mau tidur sudah mencuci tangan baik-baik, tapi hampir pasti itu tangan kita tidak steril 100%. Nah, saat kita tuh kasihkan garuk dengan sadar ataupun tidak sadar, nanti di situ
Apalagi kalau garuknya itu terlalu keras ya, sampai dengan lecet, itu nanti bisa ada namanya infeksi sekunder. Jadi tidak hanya gatal dari dari tungonya tadi, tapi nanti ada baksil masuk, ada bakteri yang masuk. Jadi itu nanti ada 2 infeksi. Pertama infeksi karena tungo tadi, yang kedua karena dari baksil ini tadi. Biasanya ada Staphylococcus biasanya yang di bawah kulit itu. Nah itu kalau nanti baksil berkembang, nanti bisa menjadi bernanah. Nah, bernanah. Nah, kalau yang bernanah inilah yang penyebab itu dari bakteri tadi. Akibat dari kita tuh terlalu asik nggaruk, terlalu asik kukur-kukur bahasa kita garuk-garuk itu. Maka hampir bisa dipastikan anak-anak kita mungkin yang punya pengalaman di pondok ya sampai dengan gatalnya tuh merata itu ya. Ya tidak cuma di tangan, kadang-kadang di lutut, kadang-kadang di siku ya, kadang-kadang di pantat, di kemaluan, itu di selangkangan bisa itu. Karena memang namanya gatal malam hari tidur itu kan ini nggak sadar itu loh garuknya. Iya. Nah, tangan bergerak kemana? Terus akhirnya nanti sama ustadznya disuruh pulang dulu. Jadi karantina di rumah berapa hari untuk benar-benar disembuhkan dulu. Itu. Nah, kalau sudah sampai pada ada infeksi sekunder, nanti ngobatinya berarti 2 kali. Jadi ngobati infeksi bakterinya, kedua ngobati infeksi dari tungonya tadi. Nah, inilah yang kalau istilahnya itu diobati sendiri tidak bisa. Jadi panjenengan harus tetap ke dokter ya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahasa agamanya seperti itu. Tanya pada ahlinya jika kamu tuh tidak tahu. Karena nanti kadang-kadang kalau kami di klinik yaitu palingnya kembali 2 kali. Jadi ngobatinya bertahap. Gitu. Bisa diobati sekali bisa, tapi rata-rata datang 2 kali untuk ngobati itu. Jadi ngobati infeksi bakterinya sama ngobati ininya. Ngobati tungo, skabiesnya. Baik. Ya, demikian ya. Bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini. Sebelum, ini masih ada lagi. Terkait nih dokter, saya dari Pak Asep Bandungan, saya kalau di udara panas ketika keluar keringat agak terasa gatal, terasa tidak nyaman, apa sebabnya dokter? Ya, memang ada, ya. Ada seperti itu memang Bapak, ya. Jadi itu bisa jadi reaksi alergi. Jadi tubuh kita mengeluarkan satu zat-zat tertentu yang bisa karena dari proses metabolisme tubuh kita, kemudian menyebabkan kita tuh gatal. Saya lupa namanya, apa sitokin atau apa namanya itu, atau histamin ya, bisa menyebabkan kita itu menjadi gatal. Tapi insya Allah itu ada aja Bapak. Jadi kalau pas seperti itu gatal, lebih baik segera mandi itu, ya, diandui keset, dibedai. Insya Allah sudah cukup banyak membantu seperti itu. Kalau dan juga badan juga segar. Pemakaian sabun itu ada kan yang beredar sabun apa itu ya, seperti apa? Ya, Pak, kalau untuk skabies rata-rata sabun ini sabun sulfur. Jadi mengandung belirang seperti itu untuk skabies ini. Ya, nanti juga salepnya pun juga seandainya ada salep sediaan juga ada yang mengandung belirang. Kan nanti kan kalau dioles itu nanti masuk ke dalam di bawah terowongan nanti kan bisa mematikan itu, mematikan itunya. Tapi ada juga obat-obat kimia yang lain yang lebih poten daripada belirang. Karena kalau belirang kan yang mungkin baunya kurang pati nyaman itu loh baunya itu. Baik. Nah, terasa kita sampai di penghujung dokter. Di penghujung ini mungkin ada yang ingin digarisbawahi, ditekankan, silakan dokter. Ya, intinya bahwasanya skabies ini termasuk penyakit yang membumi, dalam artian mungkin kita atau anak-anak kita pernah mengalami ya. Jadi apapun itu ya kita nikmati sajalah, kita nikmati. Tapi memang mencegah lebih baik daripada mengobati, pertama itu. Kedua ya jaga kebersihan. Itu. Iwadini ya bahasa kita ini. Seandainya pun kita sudah menjaga kebersihan semaksimalnya tetap terkena, ya kita sabar. Kemudian berusaha untuk mencari obatnya, mencari penyembuhnya.
Ya, gitu aja dari kami. Terima kasih Dr. Amrullah waktunya dan berbagi informasi pencerahannya, insya Allah sangat bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar yang menyimak klinik kita siang hari. Berjumpa di lain kesempatan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sampai di sini klinik kita menemani Anda. Jumpa lagi di Sabtu yang akan datang. Saya Ali Rahman dan kerabat kerja pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.